Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, pernahkah kalian melihat seseorang memakan katak, buaya atau kepiting? Tahukah kamu bahwa hewan-hewan ini tergolong binatang dua alam, yaitu hewan yang bisa hidup di darat dan di air? Dalam Islam, apakah hewan-hewan seperti ini halal dimakan? Mari kita bahas bersama tentang hukum mengkonsumsi binatang yang hidup di dua alam dalam perspektif Islam. Binatang dua alam adalah hewan yang mampu hidup di darat dan di air. Contohnya katak, buaya, kura-kura, dan kepiting. Binatang ini menimbulkan banyak perdebatan dalam hukum fikih. Apakah halal dikonsumsi atau justru diharamkan? Dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Meskipun ayat ini tidak menyebutkan langsung binatang dua alam, ulama menafsirkannya bahwa semua yang menjijikan atau najis termasuk sebagian hewan dua alam, termasuk dalam larangan. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, "La taqatulud dofadi'a fa inna naqiqaha tasbih." Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini menjadi dasar bagi ulama bahwa katak haram dimakan karena dilarang dibunuh, dan kalau dilarang membunuhnya tentu tidak boleh memakannya. Dalam fikih, ulama menggunakan beberapa kaidah untuk menentukan halal dan haram. Kaidah pertama yaitu al-asya al-ibadah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Artinya, secara umum semua makanan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Namun karena ada hadis larangan membunuh katak, maka katak dikecualikan dari hukum asal ini menjadi haram. Yang kedua, ad-dararu yuzal. Segala bentuk bahaya harus dihilangkan atau dijauhi. Jika suatu hewan mengandung potensi membahayakan seperti racun, najis, atau merusak kesucian jiwa dan badan, maka ia tidak boleh dikonsumsi. Beberapa binatang dua alam hidup di lingkungan kotor atau membawa resiko kesehatan, sehingga masuk dalam kategori yang harus dijauhi. Yang ketiga yaitu da'ma yuribuka ila ma yuribuka. Tinggalkan yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Bila hukum atau status suatu hewan yang meragukan seperti kura-kura atau kepiting yang diperselisihkan ulama, maka lebih baik ditinggalkan demi kehati-hatian. Karena binatang dua alam sering masuk wilayah syubhat atau najis, maka meskipun tidak semua ulama mengharamkan secara mutlak, lebih selamat jika kita tidak dikonsumsi kecuali ada kejelasan hukum atau kondisi darurat. Dalam pembahasan fikih, para ulama dari 4 mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang hukum mengkonsumsi hewan dua alam seperti katak, kura-kura, buaya, atau kepiting. Mari kita lihat bagaimana masing-masing mazhab memandangnya. Yang pertama yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab ini mengatakan bahwa hewan dua alam hukumnya haram, terutama karena dianggap najis, sulit disembelih sesuai syariat, dan sebagian termasuk binatang yang menjijikan. Contoh paling jelas adalah katak yang secara eksplisit dilarang dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau membunuh saja tidak boleh, tentu memakannya lebih tidak dibolehkan. Yang kedua yaitu mazhab Hanafi.
Madhab Hanafi adalah yang paling ketat dalam masalah ini. Mereka mengatakan bahwa semua hewan laut haram dimakan kecuali ikan. Jadi hewan seperti kepiting, udang, cumi-cumi, apalagi hewan dua alam seperti kura-kura atau buaya, semua diharamkan. Yang ketiga yaitu mazhab Maliki. Berbeda dengan Hanafi, mazhab Maliki justru cukup longgar. Menurut mereka, semua hewan laut halal dimakan, termasuk hewan dua alam, selama tidak beracun dan tidak membahayakan. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 96 yang mengatakan bahwa makanan dari laut adalah halal. Dan yang keempat yaitu mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bahwa hewan dua alam bisa dimakan jika disembelih dengan benar. Namun jika tidak bisa disembelih sesuai syariat seperti katak, maka tidak boleh dimakan. Untuk kepiting, mereka membolehkannya tanpa disembelih karena termasuk hewan air. Jika kamu ingin lebih hati-hati, maka sebaiknya hindari mengkonsumsi hewan dua alam, kecuali memang ada dalil atau kondisi darurat yang membolehkannya. Islam selalu mendorong kehati-hatian dalam memilih makanan, karena makanan bukan sekedar soal rasa, tapi juga soal ketaatan dan keberkahan hidup. Baik, kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan tentang mengenai hukum mengkonsumsi binatang dua alam. Di dalam hadis inti, Rasulullah melarang untuk memakan kodok. Nah, bagaimana dengan kodok yang ada manfaatnya bagi laki-laki ketika mereka memakannya? Sebagian orang berpendapat bahwa kodok bisa bermanfaat untuk vitalitas pria, namun hukum tetaplah hukum. Sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW tidak bisa dibolehkan hanya karena ada manfaat duniawi, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa, maka syariat membolehkan hal yang sebelumnya haram. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah menciptakan hewan seperti babi atau katak lalu mengharamkannya? Tidak semua yang diciptakan untuk dimakan. Ada hewan yang berperan dalam ekosistem sebagai ujian ketaatan manusia atau sebagai bentuk rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya babi manfaatnya itu membersihkan limbah, kodok dapat mengendalikan nyamuk, dan ular dapat mengontrol populasi tikus. Allah menciptakan segalanya dengan hikmah, bukan untuk dikonsumsi semata. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan fenomena saat ini? Di era globalisasi memang benar bahwa selebgram dan influencer punya pengaruh besar terutama dalam membentuk tren gaya hidup, termasuk selera makanan. Makanan ekstrim atau eksotis sering dipromosikan sebagai sesuatu yang keren, modern, dan simbol kebebasan berekspresi. Namun kita sebagai orang muslim, kita tetap harus menegakkan prinsip halal dan haram apapun tren yang sedang populer. Mengapa ini penting? Karena dalam Islam, halal haram bukan soal budaya atau selera, tapi soal ketaatan pada perintah Allah dan Rasulnya. Modernisasi tidak menghapus hukum syariat. Kebebasan berekspresi tetap harus berada dalam batas nilai-nilai agama. Apakah bisa menegakkan prinsip halal haram di tengah tren global? Ya, sangat bisa. Tapi memang butuh kesadaran dan keberanian. Kita bisa tetap selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi, walaupun sedang tren. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan edukasi halal haram secara bijak. Mendorong hadirnya influencer muslim yang bisa menjadi panutan dalam menyumbangkan gaya hidup modern dengan nilai-nilai Islam.
Jadi, globalisasi dan tren makanan eksotis tidak seharusnya membuat kita kehilangan arah. Islam tetap memberikan kita panduan yang jelas. Gaya hidup modern bukan alasan untuk melanggar syariat. Kita bisa tetap gaul, modern, dan mengikuti zaman tanpa harus meninggalkan prinsip halal haram. Bahkan dengan sikap yang benar, kita bisa menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang relevan dan mulia di setiap zaman. Baik, itulah sedikit pembahasan kita mengenai hukum mengkonsumsi binatang di dua alam. Sekian dari saya, wallahu musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.